Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadratul mukarramun, para asatidah, para tuan guru yang kita muliakan, para masyayikh, para tutuha, para tokoh masyarakat, terutama Bapak RT yang sudah memberikan sambutannya tadi kepada kita. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Dan ketua panitia penyelenggara berikut jajarannya, kemudian hadirin hadirat, para tetamu undangan di sekitar langgar apa nih? Al-Mu'minun. Semoga pian seberataan berkat hadir di majlis yang mulia ini, majlisnya Rasulullah SAW, mendapatkan ampunan dosa dari Allah serta pahala yang berlipat ganda, serta dikabulkan semua hajat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi sama-sama kita sudah mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh guru kita Al-Mukarram Guru Haji Abdus Salam. Suaranya nyaman apa kada? Alhamdulillah. Merdu apa kada? Hendak menjadi ahli Quran? Hendak apa kada? Hendak? Bujur? Siap belajar Al-Quran? Insya mudah-mudahan biar menjadi ahli Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga saya muliakan Imam Rawatib Langgar Al-Mu'minun, berikut muadzin kaum serta jamaah salat 5 waktunya. Puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu fi'ulah. Malam hari ini bersama-sama kita memperingati Isra wal Mi'raj baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam peringatan Isra wal Mi'raj terdapat ilmu yang begitu banyak sekali. Sebelum saya sampaikan ilmu-ilmu berkaitan dengan peringatan Isra wal Mi'raj, saya ingin memberikan motivasi kepada hadirin hadirat semuanya dengan menyampaikan satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan ini kepada Abdullah bin Mas'ud. Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah bin Mas'ud, julusuka fi majlisil ilmi sa'atan la tamassu qalaman wa la taktub harfan khairun laka min alfi itqi raqabatin. Wahai Abdullah bin Mas'ud, ujar Nabi, duduknya kamu di majlis ilmu sesaat, kada sampai semalaman, kada sampai subuh, kada, sesaat saja, sejam 2 jam barang, sesaat. Bisa 1 jam, bisa 1 jam lebih, bisa 2 jam, bisa 3 jam. InsyaAllah kita mungkin ceramah Al-Fakir tidak sampai 5 jam. Ya, sedikit saja. Siap? 5 jam siap? 5 jam dikurangi 4 jam setengah. Jadi berapa? Setengah jam. Saatan, sesaat duduk di majlis ilmu, tidak membawa pulpen, tidak membawa buku catatan, duduk aja mendengar. Paham atau kada paham, kada jadi masalah, yang penting duduk di majlis ilmu, itu intinya. Ujar Nabi, khairun laka, lebih baik nilainya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk anda min alfi itqi raqabatin, daripada membebaskan 1000 budak.
Zaman wayah ini sudah kada lagi perbudakan, hur, merdeka seberataannya. Tapi dengan duduknya kita di majlis ilmu yang di dalamnya terdapat ilmu-ilmu berkaitan dengan Isra wal Mi'raj, khususnya pada malam hari ini, maka kita mempunyai nilai di mata Allah lebih baik daripada membebaskan, memerdekakan 1000 budak. Luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, wa nadharuka ila wajhil alim, ujar Nabi, ya Ibnu Mas'ud, engkau melihat wajah orang alim, melihat wajah para tuan guru, melihat wajah para asatid, khairun laka, maka nilainya jauh lebih baik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala buat anda min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah, daripada bersedekah 1000 kuda diperuntukkan di jalan Allah, diperuntukkan fi sabilillah. Memandang wajah orang alim, coba bayangkan nilainya luar biasa di mata Allah. Ya, yang memberi nilai bukan presiden, bukan menteri, bukan gubernur, bukan wali kota, bukan bupati, bukan juga bapak ketua RT, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika mata kita menatap wajah orang alim itu, langsung spontanitas diberikan nilai oleh Allah, yang dimana nilainya itu lebih baik daripada bersedekah 1000 ekor kuda di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, satu kuda, satu ekor kuda ini berapa harganya? Mungkin jutaan, 10-20 kalau kudanya kuda Australia sampai 30-40 juta, kali 1000, bayangkan miliaran. Kita mempunyai nilai ketika memandang wajah orang alim tadi itu lebih daripada itu semuanya yang disampaikan oleh Nabi, yaitu 1000 kuda. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, wassalamuka alal alim, ya, wassalamuka, ya, ma'al alim, kemudian kamu bersalaman, ya, bersama tangannya orang alim, bersalaman, musafahah, berjabatan tangan. Khairun laka min ibadati alfi sanatin, nilainya buat kamu lebih baik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada ibadah sampai 1000 tahun. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita alhamdulillah bisa memandang para ustadz-ustadz ini yang di muka ini, para dewan guru ini, memandang wajah-wajahnya mereka itu luar biasa, ya, mendapatkan nilai yang begitu tinggi, besar, ya, di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersalaman, berjabatan lagi, duduk lagi dengan mereka. Alhamdulillah. Ini diantara, ya, bisyarah, kabar gembira dari baginda Rasul sagantian sebalataan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hikmah daripada peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita adakan di musola kita ini, di musola al-mu'minun, saban tahun, bujur-bujur, setiap tahun kita mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj. Apa hikmahnya? Tadi ujar MC menyampaikan kepada saya, ya, insyaallah hikmah Isra wal Mi'raj bukan mengesahkan tentang perjalanan Isra wal Mi'raj, tapi hikmah daripada Isra wal Mi'raj. Hikmah daripada Isra wal Mi'raj yang pertama, alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat di musola, ya, karena pertama kali yang melaksanakan sembahyang atau salat itu adalah Sayyiduna Muhammad. Kemudian berikutnya, hikmah daripada Isra wal Mi'raj itu kita bisa berkumpul di musola al-mu'min, bersilaturahmi. Ini hikmahnya.
Hikmah peringatan Isra wal Mi'raj. Kalau tidak ada peringatan Isra wal Mi'raj, hendak berkumpul dengan para tuan guru, dengan para pejabat, dengan para orang-orang bedahi, dengan kakanakan, alih banar, bujur-bujur. Hikmah daripada peringatan Isra wal Mi'raj, ya, menjadi satu padu, babinian, lalakian, kakanakan, semuanya himung. Karena apa? Yang akan dikisahkan ini adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Baik, sekarang saya mau tanya, apa sih manfaatnya ketika kita gembira dengan Rasulullah, ketika kita himung dengan Rasulullah, apalagi sampai kekanakan ini kuciakan, saking himungnya, berkuciakan, diajak sholawat, berkuciaknya. Wah, paling nyaring suaranya kekanakan, bujur-bujur. Nyaring apa kada suaranya? Bujur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala wa sahbihi. Masya Allah. Ini mereka yang berkuciak bersolawat kepada Nabi. Ini kan ada gampangan dia. Ini bisa menjadi penyebab masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Tankihul Qaul, di situ ada cerita. Nih, biar kekanakan semangat kalau bersolawat dengan Nabi. Iya, berkuciak, tambah nyaring, tambah Rasulullah himung, tambah pian pun akan menjadi himung. Ya, menjadi senang dan gembira. Jadi ada satu cerita di mana cerita ini ada orang sangat dan amat mucil. Tahu mucil? Alhamdulillah, mucil benar. Tapi bertetangga dengan orang alim, dengan ustaz. Tetangganya orang mucil ini ustaz. Si mucil ini selalu ditagur sama ustaz. Mucil, sudah ambillah ikam menaguk minuman, ambil ikam main dum, ambil ikam bermaksiat. Ya, tapi ngarannya orang mucil ngalihai, ya dipadai sekali dua kali, kadang mau juainya empat. Ya, sampai pada suatu hari si mucil ini meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji. Meninggal si mucil. Si ustadz ini kada lawas dari meninggalnya si mucil ini, mimpi melihat si mucil di alam barzah, di alam kubur. Si mucil ini duduk di atas kursi nyaman benar. Iya, luar biasa. Terlihat keadaan si mucil ini di alam barzahnya nyaman, himung, gembira, ria dia, bersuka cita di dalam mimpi itu diparaki sama si ustaz tadi. Hei mucil, kamu semalam di dunia mucil, aku beritahu, aku padahi selalu menolak. Ya. Wah, ini pindahnya nyaman di alam barzah, di alam kubur. Bujurkah? Alhamdulillah ustaz, saya diselamatkan oleh Allah ustaz. Saya difasilitasi di sini oleh Allah ustaz. Saya diberikan kenyamanan di sini ustaz. Bahkan malaikat sudah berbisik kepada saya kalau saya nantinya akan masuk surga ustaz. Saya himung di sini ustaz, nyaman di sini, tenyaman di sini daripada dunia ustaz. Ujar ustaz tadi, "Hai mucil, apa penyebab ikam nyaman di alam barzah? Apa ibadah ikam? Apa amalan ikam?" Ustaz, semasa di dunia semalam memang ulun ini mucil,
kada biasa ke masjid, ke musola, sembahyang. Akan tetapi ulun ini suah hadir ke majlis. Suah hadir ke majlis. Di majlis itu ulun dapatkan seorang guru. Pada saat ulun hadir di majlis itu, guru itu berpadah. Oi jamaahku, jar guru. Oi jamaahku sekalian, aku hendak bersolawat. Tolonglah ikam umpati solawatku dengan suara nang nyaring. Insya Allah apabila suara kalian sabarataan dinyaringakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himung dengan pian, Allah akan memasukkan pian ke dalam sorga. Siapkah? Ujar si guru tadi, ujar jamaahnya, insya Allah siap guru. Dicontohkan sama si guru tadi. Si guru berkuciak solawat kepada Nabi dengan suara nyaring. Ujar si mucil tadi, nah disitulah sehabis guru memberikan contoh suara solawatnya yang begitu nyaring, aku pun demikian. Umpat dengan guru itu bersolawat dengan suara yang nyaring. Setelah aku bersuara yang nyaring, diumpati lawan jamaah semuanya. Jadi sebarataannya bersolawat dengan solawat yang nyaring. Maka ujar malaikat, itulah penyebab anda masuk sorga berikut jamaah seberataan yang umpat bersama anda bersolawat kepada Nabi Muhammad, disebabkan ketika solawatnya tadi itu suaranya dinyaringkan, dikaraskan. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah. Nyaman apa kada? Nyaman apa kada? Alhamdulillah. Hendak lagi solawatnya? Hendak lagi? Kaina semua. Ya, ini salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak solawat kepada beliau. Mudah-mudahan seperti yang dikisahkan oleh Ustadz tadi tentang orang mucil, berkat solawat kita kepada Rasulullah selamat sebarataannya dari ancaman api neraka. Amin ya rabbal alamin. Tapi perlu diketahui, perlu digarisbawahi, Habib, kalau solawat tadi itu bisa menjadi penyebab ulun masuk sorga, ulun hendak bersolawat aja kada mau solat, boleh nggak begitu? Hendak bersolawat terus tapi sembahyang kada hakun, boleh begitu apa enggak? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Kada kada boleh. Solawat boleh, perbanyak solawat kepada Nabi, tapi jangan meninggalkan sholat. Karena sholat wajib, solawat sunnah. Mana lebih afdal, wajib apa nang sunnah? Nang wajib. Jadi bagaimana Habib? Yang wajib dilakukan, nang sunnahnya boleh dilakukan? Boleh. Iya, kalau nang wajibnya dilakukan, kemudian nang sunnahnya digawe, maka nang wajibnya akan lebih sempurna, nang sunnahnya bisa mengangkat derajat kita. Bujur apa bujur? Nah, sholat kada boleh
ditinggal. Apalagi di musola atau di atau di surau atau di langgar. Boleh enggak sholat di langgar? Sholat di langgar boleh? Kada boleh sholat di langgar. Ya. Kalau sholat di langgar berarti kada sholat ngarannya. Edo. Sholat kada boleh dilanggar. Ya. Sholat harus digawe, dilaksanakan. Di mana dilaksanakannya? Di musol atau di Ini di musola al-mu'min ya, al-mu'min kah? Sholat musola mu'minun, al-mu'minun. Siap sholat di musola al-mu'minun? Siap. Maghribnya siap, isyanya siap, subuhnya siap. Wah, nih imamnya mana nih? Kakanakan esok kena pas subuh dilihati ramai apa kada di sini nih. Jangan sampai di malam ini ramai pas subuhnya hilangan. Nggak ada anak-anaknya mana ini? Anu bibai belum bangkitan bubuhannya, kena bangkitannya jam 8. Jangan. Iya, sholat subuh di sini sholat. Ramaikan. Ya. Karena ujar Allah Subhanahu wa taala, biar kita tahu ya. Biar kita jelas. Jangan sampai salah paham. Sholawatnya banyak, hadir ke majlisnya rajin, zikirnya juga istiqomah, tapi sholatnya seminggu sekali aja. Pas hari Jumat hanya sholat, ya. Hari Jumat sholat. Nah, atau sholatnya tahunan, setahun sekali. Pas hari raya sholat, ya. Sehabis hari raya tidak mau sholat lagi. Atau hari Jumat saja, habis hari Jumat nggak sholat lagi. Siapa itu? Jangan saling nuduh, ya, tak boleh, tak boleh. Harus sholat 5 waktu. Yang pertama apa? Ayo. Yang kedua, ketiga, maghrib. Wes, pintar. 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, alhamdulillah. Hebat ini yang paling muka ini, enggak sia-sia nih yang lamak nih. Ya. Hafal dulu ngarannya. Nanti insyaallah sembahyangnya, salatnya di musala ya. Siap ya? Masya Allah. Ini hebat. Yang lebih hebatnya lagi siapa ini? Mamahnya, abahnya. Bujur apa bujur? Ini yang lebih. Ini anaknya hebat, tahu ngaran zuhur tahu, ngaran asar tahu, ngaran maghrib tahu, ngaran isya tahu, ngaran subuh tahu. Alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Hebat kekanakan kita ini. Ya, insya Allah. Kalau sudah tahu ngarannya, nanti dipraktekan salatnya ya. Nah, ini yang hebat mamahnya nih, abahnya nih, yang ngajarkan. Ujar Nabi SAW, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Umur pian berapa? Usianya berapa? 6 tahun, masya Allah. 6 tahun sudah mengenal waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Alhamdulillah. Nikahinya belum tentu nih. Ujar Nabi, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat di musol al-mu'min pada usia 7 tahun. Oh, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Dan dipukul kalau sudah usianya 10 tahun kada mau sembahyang, dipukul, ditampar, pang. Kada mau sembahyang tampar, pang. Tapi tamparnya pakai duit.
pakai duit 10.000, pakai duit 20.000. Nah, ayo sembahyang nggak ada, sembahyang nggak ada nih. Abah tampar pakai duit nih. Gitu. Boleh nggak supaya anak itu sholat dikasih duit 10.000? Boleh apa enggak? Hah? Kada boleh. Ya. Nah, kamu sholat nih nanti Abah kasih duit 10.000. Boleh apa enggak? Enggak. Jadi gimana? Hah? Duitnya diambil apa jangan? Sayang. Kalau duitnya 20.000, kalau duitnya 30.000, 10.000 kada boleh, 20.000 kada boleh, 30.000 ambil ya. Masya Allah. Kalau 50.000, 100.000, sikat. Masya Allah. Ambil duitnya, kerjakan sholat. Begitu. Jangan ambil duitnya, tinggalkan sholat. Jangan begitu. Itu curang ngarannya. Bujur-bujur. Ini perintah Nabi. Kita sayang Nabi apa enggak? Nabi sayang lawan kita. Ujar Nabi, kakanakan yang usianya sudah 7 tahun, rancak-rancak datang ke musola, sembahyang di musola. Siap? Hibaki musola ini dengan kekanakan. Ada apa-apa, jangan diusir kekanakan itu kalau ada di musola. Yang meramaikan musola itu kekanakan. Kai-kai ke dalamnya lagi, ranai aja kai-kai. Nang ramai itu yang meramaikan tuh kekanakan ini nah. Biarkan aja. Ya, namanya juga kekanakan. Ya, kalau kai-kai berkuciakan, boleh apa kada? Kada boleh kai-kai berkuciakan, ditinggal niniknya mungkin. Ya. Ini akan-akan berkuciakan di masjid. Yang penting diajak ketika kuitannya datang ke musola atau ke masjid, ajak anaknya supaya mengobati mama, mengobati abahnya. Sholat di masjid, sholat di musola, sholat di surau, sholat dilanggar lagi sholatnya. Karena boleh sholat dilanggar. Ya, siap sholat siap. Insya Allah 5 waktu mulai dari usia 7 tahun. Ini kuitannya harus tegas. Kalau sudah usia kekanakannya itu 10 tahun ya, maka harus ditegasin lagi. Kasih duit. Nah itu, kasih duit supaya mau sholat. 10.000 enggak mau mah, 20.000 enggak mau, 30.000 sikat. Ya. Gitu. Tapi jangan karena duit. Tapi kalau diberi duit, alhamdulillah, tambah semangat sembahyangnya. Bujur-bujur. Alhamdulillah. Ini perintah dari Nabi kepada orang tua agar membawa anaknya ke masjid atau ke langgar atau ke musola untuk sama-sama sholat di situ. Ya, meramaikan masjid, meramaikan musola. Ya. Supaya kenapa? Kalau sholatnya bisa terjaga, insya Allah yang sunnah-sunnah itu menjadi sempurna. Sholatnya terjaga, habis sholat kita sholawat, bagus apa tidak? Bagus. Iya, mantap. Bujur-bujur. Nah, karena idza saluhat saluha sairu amali. Apabila sembahyangnya dijaga, sembahyangnya diperhatikan, 5 waktunya dijaga, maka apa? Sholawat penting apa penting? Sholat lebih penting daripada sholawat. Ya, jadi sholat dilaksanakan, sholawat digawe, dibaca sholawatnya. Insya Allah. Tapi jangan sholatnya ditinggalkan. Karena sebagai tanda orang yang beriman kepada Allah itu tercermin dengan sholat. Coba lihat ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat pertama. Ustaz Abdus Salam tuh hafal Quran tuh beliau tuh. Ya. Yang pertama, untuk orang itu bisa menjadi orang yang takwa kepada Allah, maka tercerminlah pada pribadi orang tersebut yu'minuna bil ghaib, iman kepada Allah.
Iman kepada Allah. Setelah iman kepada Allah tuh tidak cukup tuh. Iman saja kepada Allah tidak cukup. Apa itu? Ya, yang mencukupi iman seseorang kepada Allah, yang mengolah iman seseorang kepada Allah menjadi tangguh dan kuat, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Oh, kan gitu. Di dalam ayat yang lain, innani anallah, aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illa ana fa'budni, kata Allah, fa'budni, sembahlah aku. Bagaimana cara menyembah Allah? Wa aqimis sholata lidzikri, dirikan salat sebagai bentuk menyembah aku Allah. Jadi menyembah Allah itu adalah salat, bukan menyembah Allah begini, bukan menyembah Allah begini, tapi menyembah Allah gimana? Oi, rekan-rekan, menyembah Allah gimana? Salat. Menyembah Allah itu salat. Apabila seseorang salat, berarti dia telah menyembah Allah. Siap menyembah Allah? Siap salat? Siap menyembah Allah? Siap salat? Sallallahu alaihi, yang keras suaranya, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah. Wa aqimis sholata lidzikri, ujar Allah, dirikan salat sebagai bentuk kamu menyembah saya, menyembah Allah. Tuh, berarti kalau begitu salat itu penting apa tidak? Salat itu wajib apa tidak? Kalau salat itu wajib, siap kita laksanakan. Siap nanti subuh salat di sini. Insya Allah. Kalau anak-anaknya semuanya kompak sholat di musola, kira-kira orang tuanya supan apa kada kalau tidak sholat? Supan apa kada? Supan. Kalau supan pasti datang apa tidak? Datang kemana? Datang ke musola untuk melaksanakan sholat. Berarti kuitannya sholat di sini karena anaknya. Bujur apa bujur? Jadi anaknya harus siap berdahulu datang ke musola supaya kuitannya kawa datang ke musola. Jangan kalah sama kuitan. Jangan salah kalah sama kuitan. Datang dahulu ke sini. Siap? Sebelum abahnya datang, pian berdahulu datang ke sini. Biar nanti abahnya supan. Anakku terus datang ke musola, apabila aku aja. Akhirnya kuitannya datang, terpancing dengan anaknya. Bujur apa bujur? Makanya anak-anaknya harus kompak. Oi, siap. Oi, jangan berantem, jangan berkelahi. Ya, jangan berkelahi di dalam masjid, tidak boleh berkelahi. Kelahi di mana kalau kelahi? Nggak boleh. Tetap mau di luar mau di dalam masjid kada boleh kelahi, ya, harus akur, damai, ya. Ayo menghadap sini, ya, jangan berkelahi. Ingat sekali lagi, kita makmurkan musola dengan bukan dengan kelahi, tapi dengan sholat. Ya, kalau sudah musolanya hibah, orang pada sholat di musola ini, insya Allah ini kampung menjadi barokah. Bujur. Siap dapat barokah, siap sholat. Wa aqimis sholata lidzikri.
dzikri. Kemudian ujar Allah Subhanahu wa taala setelah wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang kalau sudah iman kepada Allah, tercermin dengan sholatnya terjaga, maka Allah pasti akan memperbanyak rizkinya buat dia. Rizkinya dimudahkan. Yang bisnis insya Allah bisnisnya cair. Yang usahanya dimudahkan oleh Allah. Yang belum berbini insya Allah lakas dapat bini. Amin. Jangan amin dulu nih ya, karena kan ya. Pokoknya sholat. Nanti kalau sudah sholat, ini janjinya Allah. Allah akan permudah untuk mendapatkan rizki. Kalau anaknya yang sholat, nanti orang tuanya akan dimudahkan urusannya. Kalau anak dan orang tuanya umpat sembahyang di musola berjamaah atau di masjid, maka usahanya akan dilancarkan oleh Allah. Itu jaminannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, dengarkan, ada 3 golongan yang dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang pertama, mereka orang yang keluar meninggalkan rumahnya untuk jihad fisabilillah. Andai dia mati, dijamin oleh Allah masuk surga. Andai dia hidup, dijamin oleh Allah diberikan pahala yang berlipat ganda. Kemudian Ghanimah itu harta benda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, orang yang dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai matinya, orang yang selalu datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Begitu dia keluar dari rumah, dia tinggalkan rumah, dia pergi ke masjid, dia pergi ke musola, begitu satu langkah langsung distempel oleh Allah untuk diberikan jaminan kepada orang tersebut. Jangankan sudah sampai ke masjid, sudah melaksanakan sholat, belum melaksanakan sholat, keburu meninggal di pertengahan jalan, maka kata Rasulullah, Allah akan memasukkan orang tadi itu ke dalam sorga. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadisnya hadis hasanun sahih, bisa dipertanggungjawabkan di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Bayangkan, begitu meninggalkan rumahnya, hendak kemana? Hendak ke musola. Ngapain? Mau sholat di sana. Ya, begitu belum sampai ke musola sudah meninggal. Karena mungkin tahajud kah? Atau kena jantungan, atau karena memang ajalnya di situ. Dia an yudkhilahullahul jannata, Allah langsung memasukkannya ke dalam surga. Masya Allah. Ya, terus kalau dia tidak meninggal, hidup sampai kau berbulik basah ke rumahnya, ujar Rasul, maka Allah akan memberikan 2 jaminan buat dia, bi ajrin wa ghanimatin. Dengan yang pertama adalah pahala, pasti setiap langkahnya itu dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, setiap langkahnya sampai dia balik ke rumahnya, itu setiap langkahnya dibalas dengan pahala. Yang keduanya, wa ghanimatin, dibalas dengan berupa materi. Ghanimah, keberuntungan, ya, berupa materi, berupa harta. Kita begawe, kita berusaha, disitulah akan mendapatkan hasilnya dengan mudah, karena Allah yang membuka jalannya. Ya, kalau orang menjaga sholat, tuh lihat, kekanakan nih kalau menjaga sholat 5 waktunya, insya Allah begitu dia sekolah, di sekolahannya segala tantangan di dalam pelajarannya dia, ya, akan mudah dia melewatinya. Bujur. Nah, kalau sholat 5 waktu tidak ditinggalkan. Itu. Kemudian yang ketiga yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila dia masuk ke rumah, dia mengucap salam, assalamu alaikum. Kalau masuk ke rumah, mau mau datang dari masjid kah, mau datang dari sekolah kah, mau datang dari rumah kekawalan, sampai ke rumah jangan langsung masuk, ucapkan dulu
salam. Orang yang mengucap salam mendapatkan jaminan dari Allah. Apa jaminannya? Dianya diberikan keberkahan, orang yang ada di dalam rumah itu pun diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai daripada istrinya kalau sudah punya istri, anaknya kalau sudah punya anak, cucunya kalau dia punya cucu, bahkan pembantunya yang ada di rumah itu, sebarataan yang ada di rumah itu mendapatkan jaminan dari Allah berupa keberkahan berkat seseorang yang mengucap salam ketika masuk ke rumah. Tiga kelompok inilah yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kalau begitu kita tidak mau meninggalkan sholat berjamaah, terlebih lagi berjamaah. Kenapa harus berjamaah? Kita jaga berjamaah sholat itu karena ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, diterimanya oleh Allah itu pasti diterima. Berbeda dengan sholat sorangan. Kalau sholat sorangan kita enggak khusyuk, ya, bisa diterima, bisa tidak. Mungkin jasad kita menghadap kiblat, ruh kita sedang nongkrong di pasar, atau sedang lagi minum kopi di warung, sedang jalan-jalan di mall, ya, tidak khusyuk sholatnya. Berarti cuma dapat gambarannya saja, surahnya saja, rangkainya saja, isinya tidak ada. Tapi ketika sholat berjamaah, mau kita khusyuk, mau kita tidak khusyuk, insya Allah diterima. Kenapa? Ketika kita tidak khusyuk, Allah memandang orang yang dihiga kita. Seumpama satu baris depan kada khusyuk seberataan, Allah memandang imamnya nang khusyuk. Imamnya kada khusyuk juga, ya. Kemudian yang disab setelah imam kada khusyuk, yang disab berikutnya kada khusyuk juga. Ada saikung yang paling buncuk di situ khusyuk, maka sabarataannya diterima oleh Allah. Bayangkan, kada khusyuk sabarataannya, kada khusyuk di dalam pikirannya, omikron semuanya. Seumpama, ini seumpama, tetap diterima oleh Allah. Apa ujar malaikat, kok bisa diterima juga ya Allah? Karena berjamaahnya. Coba bayangkan, karena berjamaahnya. Inilah pentingnya. Makanya al-ijtima'u rahmah, ya, berjamaah itu adalah rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di antara kasih sayangnya Allah terhadap orang yang melaksanakan sholat berjamaah, satu, sholatnya pasti diterima. Yang kedua, hatinya akan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi berkasih sayang. Bayangkan, menjadi berkasih sayang. Makanya di antara sunnah Nabi, kalau bisa jangan diputuskan, jangan dihentikan sunnah Nabi. Sehabis sembahyang itu kita bermusafahah. Itu untuk mengikat hati kita satu sama lainnya menjadi berkasih sayang. Allahu Akbar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Bermusafahah, saling menebarkan senyuman. Ya Allah, nikmat itu didapatkan hanya di dalam sembahyang. Sehabis sembahyang bersalam-salaman, memang seakan kayak budaya, tapi di situ nilainya luar biasa. Ketika kita menebar senyuman dengan kekawalan kita, ujar Nabi, tabassumuka ila wajhi akhika shadaqah. Ketika Anda melontarkan senyuman dengan sahabat Anda pas bersalaman tadi itu, satu, kita mendapatkan pahala sedekah. Kedua, mamin muslimani au muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Ujar Nabi, tidaklah seorang dua muslim ini berdebat saling bersalaman, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi ujar Nabi, selagi itu telapak tangan belum terpisah dari tangan kakawalan, gupirolahuma, nih orang nang menjapai, orang nang mensurung tangannya, nih ya. Kemudian bersama-sama dia berjabatan tangan, gufirolahuma, dua-duanya itu diampuni dosanya oleh Allah. Qabla an yatafarraqa, sebelum dipisahkan tangannya dari kakawalannya. Nih ya.
Makanya jangan salaman itu, bersalaman itu gini. Nah, itu kan boleh. Itu tidak termasuk bersalaman. Ada nah, ya orang bersalaman tuh ulun rancak dapatkan tuh kalau sembahyang tuh. Jadi hujung jari dengan hujung jari aja. Nah. Ada nang. Nah. Salamannya nak kayak ini kayak apa? Nah, bersalaman itu antara batinul kaf, ya, bagian dalam telapak tangan ampun kita dengan bagian dalam telapak tangan ampun kekawalan kita, itu menjadi satu. Nah, itu bersalaman tuh. Nah, itu. Nah, ditahan. Ya, amunnya kawa saling beragap, ya saling beragap. Amunnya kada kawa paling kada. Nah, bersalaman kayak ini. Nah, itu namanya bersalaman. Ghufira lahuma qabla an yatafarraqa, ujar Nabi. Inilah yang diambil dalil kenapa orang sehabis sembahyang itu bersalam-salaman. Karena itulah kesempatan untuk supaya kita faida faragta fansab, sehabis mendapatkan pahala yang besar, yaitu pahala sembahyang 5 waktu, kita pun mendapatkan pahala sunnah, yaitu bersalaman, berjabatan tangan dengan kekawalan kita. Masya Allah. Begitu bersalaman tangan kita dengan kekawalan kita, maka hati kita pun bersalaman juga dengan kekawalan kita. Saling mengganang satu sama lainnya, saling mencintai satu sama lainnya. Disitulah letaknya Allah mengandah kasih sayangnya di hati seseorang hambanya yang berkasih-kasihan. Dohirnya, batinnya pun akan muncul kasih sayang satu sama lainnya. Sallu ala Muhammad. Itu bisa didapatkan setiap sembahyang 5 waktu. Masya Allah. Mendapatkan pahala senyuman, pahala sodako, pahala bersalam-salaman pulang. Allahu Akbar. Di situ mendapatkan pahala silaturahmi. Pentingnya kita sholat berjamaah. Maka sayang kalau sampai masjid, musola itu sunyi, sayang bujur. Karena apa? Kita bisa memperkuat akidah kita, mempertangguh keimanan kita dan ketakwaan kita itu hanya di musola, di masjid. La masjidu ussisa ala taqwa. Masjid, musola dibangun itu sagan membangun akhlak, sagan membangun moral, sagan membangun iman, sagan membangun takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting sholat berjamaah, terutama subuh dengan asar. Rentan tertinggal tadi itu, rentan tertinggal antara subuh dengan asar. Kalau maghrib itu ideal, favorit, mulai kekanakan sampai pakaian tak kumpul sebarataannya. Nah, kalau maghrib, isya, kau asar sama subuh ini yang tengah alih ini, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya, satu. Yang kedua, nih, kenapa harus kita tekankan jamaah ini di masjid? Ya, karena ujar Nabi SAW, salatul jamaati tafdulu salatal fadhi bi 27 darajatan. Kita sembahyang sorangan, kemudian ini berjamaah di dalam sembahyang itu cukup 2 ikung antara imam dengan makmum, itu minimal. Antara imam dengan Bilal atau imam dengan muadzin, itu sudah cukup dah. Langganan subuh tuh, itu sudah mendapatkan pahala berjamaah. Apalagi kalau sampai 1 saf, 2 saf, Masya Allah. Ujar Nabi akan bertanda kampung itu aman, kampung itu sejahtera, kampung itu makmur, manakala masjid atau musola di sekitarnya itu hibak dengan sholat berjamaah. Kalau sudah hibak dengan sholat berjamaah, insya Allah nang zina, nang mabuk-mabukan, nang katuju, obat-obatan itu akan berkurang sampai hilang akhirnya. Kenapa? Ini cerminannya di sembahyang 5 waktu. Kalau sudah masjidnya sunyi, maghrib sunyi, isya sunyi, subuh tambahnya lagi. Aduh, itu menandakan ini ada tanda kutip di kampung itu. Ya. Kalau di sini, Masya Allah, kekanakan kita, nah, Masya Allah, ini perlu kita apresiasi kekanakan kita nih. Alhamdulillah, K7 solawatan di masjid itu sudah luar biasa. Luar biasa. Cara mendidik kita,
terhadap mereka, kekanakan kita itu ya bawa ke masjid, karena pengajian rata-rata di masjid. Ya, maghrib isya di masjid, sembahyanglah di masjid, jangan sampai ditinggal. Ketika kita melaksanakan sholat di masjid, bukan hanya pastinya kita diterima itu sholat kita, akan tetapi nilainya ternyata luar biasa. Ya, berapa itu nilainya itu? 27 bedanya, 27, satu bandingannya 27 kali. Coba bayangkan, satu bandingannya 27 ketika kita sholat berjamaah. Tambah lagi sholatnya pakai siwak. Ya, as-sholatu rok'atani bis siwak, 2 rakaat sholat menggunakan siwak. Nah, sikat gigi zaman dulu ini, sekarang diganti sama orang-orang sekarang sikat giginya begini. Jadi digunakan cuman pas di toilet saja, di WC, di jamban saja. Di masjid kada kawa. Ada orang sholat bawa sikat gigi, ada apa kada? Ada. Ini yang aslinya sikat gigi itu. Sikat gigi tahu nggak? Yang biasa dipakai itu copy paste daripada ini. Nah, ini yang aslinya, orinya ini. Ya, itu KW-nya itu. Makanya ini, ketika kita sebelum sholat itu gunakan siwak, cuman sedikit berapa menit kan menggunakan siwak itu, ternyata nilainya berbeda. Sama-sama berjamaah, sama-sama di musola atau sama-sama di masjid, tapi orang yang menggunakan siwak tadi itu nilainya Allah pluskan berapa? 70 kali lipat. Rok'atani bisiwak, ujar Nabi, 2 rakaat menggunakan siwak khairun atau afdalu min 70 rakaat bila siwak. Bandingannya 70 rakaat. Coba bayangkan, 2 rakaat qabliyah kah, ba'diyah kah, atau 1 waktu, itu bandingannya 70 waktu. Bayangkan ya, menggunakan siwak tadi saking ya luar biasa pahala yang didapati dengan menggunakan siwak tadi itu. Allahu Akbar, luar biasa. Tidak cukup sampai di situ, ujar Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna, bukan ala Nabi, alal ladzina yasiluna sufuf. Tuh, ujar Rasul, innallaha malaikatahu, Allah dan malaikatnya bersolawat. Artinya solawat Allah itu rahmat. Allah berkasih sayang kepada siapa? Kepada orang bebenian lakian nang apa? Yusalluna yasiluna as-sufuf, kepada orang yang yasilun, menyambungkan safnya. Oh, jadi sholat itu safnya harus disambungkan, jangan berjarak. Iya, nah itu disambungkan safnya. Begitu disambungkan, langsung tuh hujan rahmat Allah kepada orang tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufufa, menyambungkan saf-safnya ketika sembahyang, bukan sebatas menyambungkan batis antara batis kita dengan batis kekawalan kita, akan tetapi justru disitulah mendapatkan hujan rahmat dari Allah. Solawat Allah tercurah kepada orang tersebut. Sallu ala Muhammad. Allahu Akbar, luar biasa. Ini ya makna daripada sholat berjamaah tadi itu. Ternyata banyak sekali sampingan-sampingannya itu. Nah, pahala-pahala yang didapatkan ketika sholat berjamaah tadi itu ternyata banyak sekali. Beberapa item, sekali melaksanakan sholat saja beberapa item di situ kita dapatkan. Masya Allah. Belum lagi, ujar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang melaksanakan sholat, ya, melaksanakan sholat kemudian fa'atamma ruku'aha wa sujudaha wal qira'ata fiha. Siapa yang melaksanakan sholat kemudian fa'atamma ruku'aha, ruku'nya disempurnakan, sujudnya disempurnakan, ya. Dan itu bisa dilakukan ketika berjamaah, bujur-bujur. Karena kalau sholat sorangan itu, nah bisa
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung buka. Tapi ketika sembahyang berjamaah kan kada mungkin kita. Nah ya, kita laju-laju, sementara imamnya itu begemet, kita laju seorang, kada mungkin. Bukan berjamaah ngarannya. Kalau imamnya lembek, kitanya laju, bukan berjamaah ngarannya. Ya, berjamaah itu umpati imam, imamnya lurus kayak ini, nah aja, lurusakan kayak ini. Nah, ini Pak Atamma rukunya disempurnakan, nah rukunya. Nah, jadi diusahakan bagian punggungnya itu lurus kayak begini. Ya. Nah, jangan kayak ini ruku tuh. Ini rukunya kayak ini nih. Kada boleh. Bahkan dalam kitab itu makruh. Kecuali memang ada gejala. Lain lagi. Anu bibay, ulun hendak panang kain nek. Tapi kada kawa lagi nih. Bigitir lintuhut. Atau pinggang ulun sudah aduh sakit. Jadi kawannya kayak ini. Kada apa-apa itu karena ada penyakitnya, ada ilahnya. Jujur. Nah, ada ilahnya. Nah, tapi kalau disengajanya orang-orang bujur rukunya Allahu Akbar. Ini malah mengitihi burit yang ada di mukanya. Ya, kada boleh itu. Ya, kada boleh. Ujar Nabi, Pak Atamma rukunya nang sempurna. Ya, sempurna. Nah, kalau lalakian tangannya ini dibuka. Ya. Yujafi mirfaqaihi nanti. Nah, direnggangkan, dijauhkan antara sikut dengan ininya nih. Nah, yujafi. Kalau bebinian ya, tadumu ba'duha ala ba'd. Nah, hanya bebinian kayak ini. Nah, kalau bebinian kayak ini. Tapi kalau lakian kayak ini. Lakian, jangan bebinian malah kayak gini. Lakian kayak ini bencong. Ya, nah, yujafi mirfaqai. Ya, bebinian kayak ini. Ya. Begitu juga ketika sujud, wasujudah sujud. Kalau bebinian, nah dipingkut kayak ini. Nah, lain dengan lalakian no, diangkat perutnya ke atas, diangkat supaya nah ini kawa kekanakan halus tuh berjalan di situ. Jangan juga kayak ini, jangan kesian yang dihiga itu. Pas preman pulang yang dihiga bisa ditempelengnya tuh. Ya, jangan. Biasa, sedikit yang penting dilonggarkan ininya. Itu perbedaan antara lakian dengan bebinian. Qalat lahu, maka salatan itu akan mendoakan orang nang salatnya. Ya, hafizakallah kama hafaztani. Hafizakallah kama hafiztani. Hafizakallah kama hafiztani. Ini solatnya akan berdoa kepada Allah, mendoakan orang yang menggawe solat itu. Ujar solat tadi itu yang kita gawe, ya Allah, hafizakallah, ya Allah, peliharalah orang ini ya Allah. Kama hafiztani, seperti mana dia telah memelihara aku. Nah, peliharalah dia, hafizakallah kama hafiztani. Bayangkan. Jadi apa namanya, si solat yang kita gawe apabila bujur-bujur dengan ruku dan sujudnya yang sempurna, dia akan berdoa kepada Allah agar Allah memelihara kita, menjaga kita, sehingga begitu selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, fayas'adu ila sama hatta tantahiya ila rabbil izzah. Itu solat sampai nanti naik ke atas mi'raj sampai berdapat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya as-salatu mi'rajul mu'min. Solat itu mi'rajnya orang mukmin. Kita ini setiap 5 waktu itu mi'raj terus ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala dengan solat tadi itu. Bukan kita yang mi'raj, solat kita itu yang mi'raj, yang naik ke hadirat Allah, berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ridho Allah dengan solat tadi. Maka solat tadi itu akan menjadi syafi'an li ashabi, dia akan memberikan syafaat kepada orang yang menggawainya. Oh,
Nanti dia akan menjadi penerang di alam kubur, akan menjadi pemberat ketika ditimbang, akan memudahkan ketika nyebrang Shiratal Mustaqim, terus akan menggiring orang tadi itu sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab fikih dinyatakan itu solat, hakikat solat tadi itu dia akan menjelma ketika di alam kubur. Nanti dia akan menghadapi malaikat-malaikat yang akan menakuni kita ini. Ujar si solat tadi, ding, pian di belakang aja, biar malaikat itu aku yang menghadapinya. Masya Allah, aku yang menghadapinya. Ayo kat, hendak bertakun apa? Aku yang menjawab. Masya Allah, biar bosku di belakang duduk santai, aku yang bertanggung jawab perihal bosku ini. Dijaga, dipelihara, dihormati, sampai orangnya bingung, siapa gerang ini membantu aku, mengawali aku terus, siapa ikam nih? Aku ini adalah solatmu yang semasa di dunia kamu selalu melakukannya. Masya Allah, luar biasa. Jadi jangan sampai disia-siakan. Ketika kita sia-siakan solat, memang ketika kita tidak melaksanakan solat, tidak ada Allah menampar kita, tidak ada Allah menjewer kita. Tapi pada hakikatnya justru ini lebih daripada dijewer lagi, karena setiap hari dan setiap saat yang kita tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan doa dari salat, Allahu kama dayya'tani. Ya Allah, seperti mana dia ini telah menyia-nyiakan saya, maka sia-siakanlah dia ya Allah. Ya, jangan dihirani orang ini ya Allah. Tampar aja, binasakan aja dia, seperti mana dia juga kadang menghirani aku. Ujar sholat tadi itu. Hati-hati, jangan sampai kita mendapatkan doa binasa dari sholat tadi itu yang tidak kita lakukan, ya, yang kita tidak menggawainya. Tapi ketika kita menggawainya, makanya orang yang menjaga sholatnya dengan istiqomah, dengan syarat dan rukunnya, tidak ada dia merasakan gelisah, tidak ada dia merasakan susah, selalu diberikan kenyamanan, happy oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai ditinggal sholat 5 waktu di mushola al-mu'minun. Siap mulai subuh ini berjamaah? Siap? Siap, insya. Beb, kahadap datang ke sini, kahadap beb, lampu pajah. Justru ketika kita subuh-subuh datang ke musola ini tanpa ada lampu, tanpa ada penerang, maka kata Rasulullah, kabar gembira bagi orang yang di saat tidak ada penerang dia datang ke masjid itu untuk melaksanakan sholat. Apa kabar gembiranya? Nanti ketika dia mati di alam kuburnya akan diterangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ketika nih hikmahnya lagi, yang terakhir, hikmah sholat berjamaah yang terakhirlah, ada satu cerita. Ini ceritanya kenyataan. Kai dia datang ke masjid dalam kondisi hujan, rintik-rintik. Dia datang ke masjid, sholat di masjid, tapi belum tiba waktunya. Begitu sampai ke masjid atau musola, apa saja sama, masjid musola itu sama aja. Masjid tempat sujud, musola tempat sholat. Datang, sesampai ke halaman masjid, si kai ini gugur si kai ini. Ujar kai, oh masih ada waktu ini. Kau aku bulik berdahulu, ganti baju, basah bajunya, kotor sebagian. Bulik si kai ini ke rumah, ganti baju, ganti tapi, kan bulik basah ke masjid. Tadi di halaman masjid licin. Ya, ini pas naik tangga 1, naik tangga kedua, nah terpelanting si kai tadi, gugur lagi si kai. Ujar kai, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Licin benar ini tangga nih. Gugur lagi, bulik lagi si kai, diganti lagi tapihnya, diganti lagi bajunya. Ketiga kalinya bulik lagi si kai nih. Naik di halaman, lulus. Naik tangga, lulus. Begitu para pintu hendak buka pintu, terpeleset juga si kai ini. Hendak gugur, ada yang nahan tiba-tiba nih, anak muda, ditahan sama anak muda. Kata si kai, alhamdulillah, terima kasih anak muda sudah menolongi kai. Terima kasih Allah yang membalas ikam. Baik, jar si anak muda. Hei anak muda, jar si kai, ikam ini siapa? Baik benar dengan aku.
Satu. Kedua, ikam dari mana? Aku tadi tidak melihat ada ikam di sini. Tiba-tiba ada ikam, ya, dengan segapnya menolongi aku. Ikam dari mana? Siapa ngaran ikam? Ujar si anak muda, kada usah gin kayu memberi apa namanya anakku ni ngaran aku, kada usah tahu gin. Jangan jar. Aku hendak tahu ngaran ikam siapa? Ngaran aku setan kai. Hah? Takajut si kai. Siapa ngaran ikam? Ngaran aku setan. Masa ikam diberi ngaran setan, bujuran kah? Bukan kuitanku yang memberi ngaran setan, aku ini setan. Setan aku ini. Ujar si kai, jangan macam-macam ikam, jangan bergayaan dengan aku ini sudah kai. Beradab, kada beradab ikam. Bujuran, ujar si anak muda, aku ini setan. Ujar si kai, lantas kalau memang bujur ikam ini setan, kenapa ikam menyelamatkan aku? Ujar si setan tadi, kai, sebujurnya aku ini kada menyelamatkan ikam. Kurang ajarnya setan ini. Sebujurnya aku ini kada menyelamatkan ikam, aku ini menjerumuskan ikam. Kok bisanya? Ketika ikam nih gugur di waktu pertama kali, ya, aku melihat ikam gugur, ikam bulik, himung aku. Ujar aku, ini si kai kena korbanku. Kada jadi sembahyang di masjid, pasti sembahyang di rumah, ruginya. Tahu-tahunya balik lagi ikam. Ingatlah ketika ikam balik lagi ke masjid ini, dosa-dosa ikam seberataannya diampuni oleh Tuhan. Sakit hatiku, sakit hati. Begitu gugur lagi, ikam bulik ke rumah. Aku himung jar setan, himung aku lawan kekawalanku, himung. Kenapa? Yang kedua kali ini mungkin ikam kada bulik basah ke masjid. Tahu-tahunya bulik basah. Omma aijar, tambah sakit hatiku. Kenapa jar si kai? Karena dosa pian dan dosa keluarga pian sabarataan itu diampuni oleh Tuhan, oleh Allah. Begitu gugur yang kedua kali, ikam bulik, bulik lagi sampai ke masjid, hendak gugur lagi, aku tahan. Ujar si kai, kenapa ikam tahan? Kalau tidak aku tahan, maka dosa orang sekampungan itu akan Tuhan ampuni jar. Daripada Tuhan mengampuni dosa orang sekampungan itu, lebih baik aku selamatkan ikam jar setan. Jadi dibalik menyelamatkan itu sebujurnya menjerumusakan. Itulah setan itu, setan. Tapi dengan kisah ini jadi tahu kita, ternyata ketika kita sembahyang subuh, begitu kita Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, seberataan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Bukan hanya dosa kita, tapi juga dosa keluarga kita seberataan diampuni oleh Allah. Begitu tungtung sembahyang sampai balik ke rumah, bukan dosa kita, dosa keluarga, tapi dosa masyarakat sekitar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sama hanya ketika ada orang tulak haji, orang tulak umroh, ya, dalam kitab yang dikarang oleh Profesor Dr. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki tentang Al-Hajj, itu bukan hanya orang yang melaksanakan ibadah haji diampuni dosanya. Ketika kita umpat happy, gembira dengan ada kekawalan kita tulak haji, maka nih sekampungan itu dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Iya, jadi memang luar biasa sholat berjamaah di musola atau di masjid, terutama subuh, asar jangan sampai ditinggal. Juga semuanya 5 waktu itu jangan sampai diabaikan. Karena itulah nilai keselamatan kita, nilai dan tolak ukur keselamatan kita nanti di akhirat. Awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Orang yang akan diinterogasi pertama kali oleh Allah berkaitan dengan perilaku kehidupannya itu adalah bagaimana nilai-nilai sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka seberataan amalannya akan dihitung baik oleh Allah. Sholatnya kada baik, nang amalan lainnya pun akan terancam pudar kada baik juga. Mudah-mudahan kita kawal berjamaah di musola ini, kau menghibaki musola ini dengan sholat maghrib, dengan sholat isya, dengan sholat subuh, sholat zuhur, sampai dengan sholat asar. Jangan sampai maghrib ke isyaan, isya ke subuhan, subuh ke kesiangan. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah kita seberataan kau menjaganya dengan salat 5 waktu. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
ونور وضيائها وعلى وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من